Iya. Didampingi oleh Bapak Kasih Berman dan juga kepala seluruh hadirin untuk tetap berdiri. Marilah kita bersama-sama untuk menambah rasa kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan madrasah kita tercinta. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Madrasah. Kepada Ibu Putri Novia Wulan dari SPD untuk memimpin. Indonesia
Membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Motor ikhlas berawal, berkarya dan bermoral. Ayo tegakkan wajah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Jasa Nusantara, bersada bumi Nusantara, mengemban amanat mencerdaskan tugas bangsa, santun berwibawa. NAMDMTSMA, baru membangun, turut berjuang, membangun bangsa, bermartabat mulia demi cita-cita. Motor ikhlas berawal, berkarya dan bermoral. Ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Motor ikhlas berawal, berkarya dan bermoral. Ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk duduk kembali. Dan kepada tim hadroh dari Kanjeng Sunan bisa istirahat di belakang panggung terlebih dahulu. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, acara yang selanjutnya akan dipandu oleh putra putri kami tercinta dari MTSN 1 Banyuwangi, kepada Ananda Fajar Rizky Senjaya 9 LBJI, Askia Milah Rayyana 8A, dan juga Anindita Reza Maharani 7B. Kami persilahkan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and warm greetings to all of us. Distinguished guests, the head of the Office of the Ministry of Religious Affairs of Banyuwangi Regency, the head of Madrasah Education Section of the Ministry of Religious Affairs of Banyuwangi Regency, Madrasah Supervisor of Banyuwangi Regency, the Principal of MTSN 1 Banyuwangi, the Chairman of the School Committee, the companions of the Matsaba competition winners, the Board of Teachers and Administrative Staff, and all respected
attended. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Pengawas Madrasah Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Kepala MTSN 1 Banyuwangi, yang kami hormati Ketua Komite MTSN 1 Banyuwangi, yang kami hormati Bapak Ibu pendamping juara kompetisi Matsaba, yang kami hormati Dewan Guru serta karyawan tata usaha MTSN 1 Banyuwangi, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, بنعمته وفضله نستطيع أن نجتمع في هذا الصباح في إطار الاحتفال بذكر ميلاد المدرسة 58 مع ذكرى الإسراء والمعراج لنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حالة من صحة والبركة. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka Milad ke-58 MTSN 1 Banyuwangi yang dirangkai dengan pengajian umum peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. May peace and blessings always be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his family, companions, and followers until the end of time. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. هيا نفتح على البرنامج فكرة أم الكتاب الكريم الفاتحة. Syukran ala tilawatnya jamilah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Aura Tria Rahmani 7E. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل
منكم يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih. Next, we will proceed to the welcoming speech. The first speech will be delivered by the principal of MTSN1 Banyuwangi to Mr. Haji Munawar Effendi, SPD, MPDI. The floor and time are yours.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Haji Haironi Hidayat SAG MM, kepada Bapak Kasih Penma, Bapak Haji Paru Roji SAG MPDI yang saya hormati, kepada Bapak Pengawas Bapak Haji Isyanto SPD yang saya hormati, kepada Bapak Komite yang mewakili yang saya hormati, kepada Ibu Ketua BWP Kementerian Agama yang sama-sama kita hormati, Ibu Hajah Siti Qudsiah Haironi SPD yang saya hormati, kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Satker MTSN 1 yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Ini kalau modus saya tanpa beliau tidak ada apa-apanya, karena nggak mungkin saya bisa berdiri di sini kemudian bisa dinas setiap hari kalau tanpa beliau. Tentu sama dengan Bapak Ibu guru semuanya, khususnya bapak-bapak, tanpa ibu-ibu tidak mungkin bisa bekerja dengan baik. Itu sudah pernah dibuktikan oleh istri saya ini. Saya mengatakan tanpa saya tidak mungkin jenengan bisa bekerja. Loh, kok bisa? Iya. Dicoba ketika saya mau berangkat, karena setiap pagi ini saya selalu menyemak anak saya yang kecil itu membaca Al-Quran. Saya mau berangkat, tidak usah berangkat dulu, itu anaknya diurusin untuk semak Al-Quran sampai jam 6. Akhirnya benar betul kalau tanpa seorang istri maka tidak akan bisa bekerja gitu. Benar ternyata, ya, tidak ada apa-apanya kalau tanpa dukungan seorang istri. Sama dengan bapak ibu semuanya, tanpa istri dan suami tidak akan bisa bekerja. Kemudian juga kepada para pemenang lomba yang saya hormati, selamat. Dan tidak lupa kepada semua bapak ibu guru, staf karyawan MTSN 1 yang sangat saya hormati, dan kepada anak-anakku yang sangat amat banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita semuanya masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita, memimpin kita sampai zaman yang serba modern ini, dan tentunya kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Kepala Kantor, perlu saya laporkan dan saya sampaikan bahwasanya kegiatan milad ini dimulai dengan rentetan beberapa kegiatan, salah satunya yaitu kegiatan Olimpiade akademis dan Olimpiade non akademis, di mana akademisnya meliputi beberapa mata pelajaran
dan non akademisnya beberapa kegiatan ekstra seperti hadrah, tafidz, singer, ya, dan sebagainya. Alhamdulillah, berdasarkan data tahun yang lalu dan tahun ini, bahwa peminat untuk mengikuti Olimpiade yang diselenggarakan oleh MTSN 1 ini meningkat pesat. Tahun yang lalu 500 dan alhamdulillah tahun ini 700 lebih sedikit. Ini merupakan bahwa semakin lama MTS kita ini semakin dikenal dan semakin banyak yang ingin mengetahui, bahkan mungkin ingin juga untuk mengenyam pendidikan di MTS ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan milad ini adalah kegiatan yang kita laksanakan tahunan. Tetapi kita harus mengerti tujuan milad ini apa. Ayo anak-anak, jangan rame. Dengarkan bahwa tujuan milad salah satunya adalah untuk mensyukuri atau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini madrasah ini adalah bisa tetap jaya. Dan kita bisa melaksanakan, bisa mempertahankan tujuan daripada para pendiri MTS ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa berjuang mempertahankan madrasah ini, tentunya sesuai dengan, walaupun belum maksimal, ya, belum sempurna, tapi kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan madrasah kita ini menjadi madrasah yang lebih maju. Di kesempatan ini juga perlu saya laporkan pada Bapak Kepala Kantor bahwasanya mulai masuk semester genap ini kita mempunyai program sebetulnya Pak. Tapi ternyata yaitu program 2 days for speaking English, 2 days for speaking Arabic. Berjalan 1 minggu ternyata macet. Nah ini ternyata macet dan kita tidak berhenti dari situ, maka kita analisa kenapa macetnya ini. Ternyata setelah ketemu macetnya bukan dari anak-anak semangat untuk berbahasa Inggris dan berbahasa Arab, tapi ternyata macetnya di Bapak Ibu guru. Seperti saya ini Pak, kalau bahasa Inggris itu Senin dan Selasa, saya semangat. Rabu dan Kamis bahasa Arab, saya delik Pak. Saya bahasanya 0. Maka ternyata kita analisa, ternyata pada Bapak Ibu guru semuanya yang tidak bisa jalan. Karena ya belum siap ternyata. Dan alhamdulillah setelah kita analisa, kita mengambil langkah, kalau memang anaknya setiap hari diajari bahasa Inggris, maka Bapak Ibu gurunya pun juga harus diajari bahasa Inggris. Dan alhamdulillah kita kerjasama dengan Innoci, ya Pak Dimas membantu kami untuk memberi pembelajaran untuk pengembangan diri pada Bapak Ibu guru semuanya. Dan alhamdulillah sudah jalan 2 kali tatap muka, dan Pak Dimas menyampaikan ternyata Bapak Ibu guru semuanya sudah bisa bahasa Inggris semua Pak, tinggal mengembangkan sedikit saja. Insya Allah periode, 1 paket untuk bahasa Inggris Bapak Ibu guru semuanya sudah lancar. Tapi cuma Pak Penma, ini ada keluhan dari teman-teman karena mestinya jam 6 kurang 1/4 masih masa mempersiapkan anaknya dan sebagainya, ini berkeluh kesah. Tapi alhamdulillah tidak ada yang protes. Tapi yang gundel, nah Bapak ini banyak yang gundel. Nah kenapa? Ya karena harus berangkat pagi. Ada yang grundelnya ya program macam-macam, kepala ini supaya belajar bahasa Inggris, program macam-macam, guru di pelter-pelter tidak pernah dipakai makan bergizi. Tapi alhamdulillah Pak, sekarang sudah terjawab. Alhamdulillah Bapak Ibu guru setiap hari juga sudah dapat MBG. Nah sudah katanya minta bergizi, alhamdulillah. Sekarang Bapak Ibu guru pun juga sudah mendapatkan makanan yang bergizi, yaitu MBG.
Bapak Ibu yang saya hormati, itu bukan karena saya ingin panjenengan sorong, bukan. Tapi demi anak-anak kita, ini bukan untuk saat ini, tapi ke depan, supaya anak-anak kita ini keluar dari sini mempunyai nilai plus. Maka tentunya dengan sangat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mengajak panjenengan semuanya untuk berjuang, karena anak-anak dituntut pagi harus ngomong bahasa Inggris, kita pun juga ngomong bahasa Inggris. Ini yang belum ketemu bahasa Arab, kita masih mencari guru, ya. Bahasa Arab masih mencari guru, nanti setelah bahasa Inggris baru bahasa Arab untuk dikursusi. Supaya nanti, nah, kemudian kami juga sudah tadi banding dengan salah satu lembaga swasta yang sudah menjalankan Speak English Everyday dan Speak Arabic Everyday juga. Kita sudah ke sana dan alhamdulillah kita juga menemukan poin-poin untuk menjalankan program ini. Bapak Ibu yang saya hormati, maka di kesempatan ini khususnya Bapak Kepala Kantor, kami mohon pengarahan ya terkait dengan program-program ke depan. Dan juga hari ini juga ini ngiras-ngirus ngapunten kita tidak mengundang para pejabat lingkungan karena kita memang tahun ini kita buat sederhana mungkin, sehingga kita intern, tapi insya Allah tahun depan kami sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru, tahun depan kita akan bikin milad ini besar, kita akan mengundang para mantan-mantan kepala supaya nanti kita mendapat arahan dan bimbingan dari beliau-beliau, dan juga kita konsentrasikan kepada kegiatan milad, karena hari ini kita ngiring-ngirus untuk memperingati Isra wal Mi'raj juga, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap dengan milad ini kita terus bersemangat, karena milad ini merupakan media atau untuk berflashback ke belakang. Kalau dulu seperti ini, sekarang seperti ini, maka tujuan kita untuk memberikan semangat pada diri kita sendiri untuk anak-anak kita ini. Sekali lagi pada Bapak Kepala Kantor nanti untuk memberikan arahan terkait dengan program yang saya sampaikan, dan semoga kami juga bisa bersemangat dengan arahan panjenengan semuanya nanti. Terima kasih, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the speech. Next, we will proceed with the traditional tumpeng cutting ceremony. Okay, I'm sorry. والكلمة التالية يلقيها رئيس مكتب وزارة الشؤون الدينية بمحافظة بنيوان إلى دكتور الحاج خيرني هداية، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya yang masih ngomong bisa diam, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu rambutnya basah. I love you siswa madrasah. Ramai lagi habis pantun ya. Udah, diam dulu, pantunnya udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, Bapak Haji Fakhrul Razi, MPD,
Yang saya hormati pengawas madrasah Pak Haji Isyanto, amin. Juga yang sangat saya banggakan Bapak Kepala MTSN 1 Banyuwangi, yang madrasah yang dipimpin beliau, MTSN 1 Banyuwangi ini kerennya nggak habis-habis ya, Masya Allah. Yang saya hormati Ibu Ketua DWP, baik di kantor Kementerian Agama ataupun MTSN 1 Banyuwangi, Bapak Kepala TU beserta seluruh guru dan tenaga kependidikan, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, dan anak-anakku sekalian yang saya rasakan aura orang sukses semua di sini. Amin. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah tadi, Bapak Ibu dan anak-anak, kesimpulannya sebetulnya cuma satu. Kualitas seseorang itu sangat ditentukan oleh besarnya pengorbanan. Saya ulangi, kualitas seseorang itu sangat ditentukan oleh besarnya pengorbanan. Seseorang kalau semakin besar keinginan untuk berkorban, berarti kualitasnya semakin baik. Dan sebaliknya, kalau rasa pengorbanan, keinginan pengorbanannya itu kecil, ya berarti kualitasnya kualitas kecil, bukan orang besar. Tadi beliau menyampaikan banyak hal tentang program-program di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Banyuwangi yang semuanya membuat kita bangga. Ada keluhan dari siswa, ada keluhan dari wali murid, ada keluhan dari guru. Ini adalah fase untuk menseleksi siapa yang lebih banyak berkorban, siapa yang lebih mampu berkorban, itu orang yang lebih baik. Anak-anak mau berkorban? Harus mau. Kalian pagi, Bapak tanya ya, kalian pagi-pagi jam segini kalau disuruh milih antara ke sekolah dan main HP sambil berbaring di rumah, milih mana? Saya ulangi dengan kalimat yang berbeda. Kalau kalian disuruh milih, lebih seneng mana? Sekolah dan berbaring main HP di rumah? Semuanya menjawab lebih senang sekolah. Semuanya bohong. Nggak jujur berarti. Tidak ada orang yang lebih senang di sekolah dibandingkan baringan sambil main HP di rumah, main TikTok, scroll HP. Anak-anak sekalian, sesuatu yang tidak kalian sukai tetapi dipaksa untuk dilakukan, itu namanya pengorbanan. It's called sacrifice. Hadhihi al-musammah bil kurban. Ini yang dinamakan pengorbanan. Kalau kalian dibiarkan begitu saja, anak-anak, apa yang disukai dilakukan, apa yang tidak disukai ditinggalkan. Kalian main HP di rumah, tidak sekolah, dibiarkan sama orang tuanya. Memang sekarang enak, tapi ingat, masa depan kalian taruhannya. Makanya, semakin banyak pengorbanannya, insya Allah pasti semakin sukses hidupnya. Amin ya robbal. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, ketika kita berbicara milad yang terjadi di MTSN 1 sampai sebesar, semegah dan semaju ini, itu intinya cuma satu. Karena orang-orang sebelum kita itu mau berkorban untuk MTSN 1. Pagi-pagi harusnya habis subuh bisa tidur lagi enak. Pak Haji Munawar sudah berangkat ke sini bahkan sebelum matahari terbit. Guru-guru yang biasanya bisa memasakkan untuk suami, bahkan ada yang disuapin suaminya.
karena ada English class, maka acara itu ditunda dulu atau bahkan lebih diperbagi lagi. Saya sarankan untuk Bapak Ibu guru ketika ada English class pagi hari, sarapannya dirubah menjadi sahur ya Bapak Ibu, supaya besoknya bisa puasa. Demikian juga ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tentang pengorbanan terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang manusia istimewa yang tidak pernah dilakukan sebelum dan sesudah beliau. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, nggak usah berpikir atau tidak usah membuka Al-Quran dan sebagainya, kita berpikir logis saja. Kalau ayat Al-Quran sudah banyak yang membaca Tabarakalladzi biyadil mulku atau Subhanalladzi asra bi'abdihi dan sebagainya. Sekarang yang gampang-gampang saja, kita pikir secara logika. Misalnya begini, suatu saat anak-anak kalian atau bahkan sekarang ada yang di ma'had yang jauh dari orang tua. Saudara-saudara kita, anak-anak kita, mungkin ada yang mondok di jauhnya sana, ada yang di luar negeri, jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara yang sangat dicintai. Maka kebahagiaan terbesar ketika orang jauh dari orang yang dicintai, kebahagiaan terbesar adalah ketika dia pulang ke rumah bertemu dengan orang yang dicintai. Anak-anak Ma'had mungkin merasakan itu. Liburan Ma'had itu adalah surga dunia bagi anak-anak Ma'had, karena yang biasanya jauh menjadi dekat. Bayangkan Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, Rasulullah itu bergelar Habibullah. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul pun yang bergelar Habibullah, yang artinya kekasih Allah. Artinya Rasul itu sangat mencintai Allah dan Allah sangat mencintai Rasul. Dalam Isra Mi'raj, Rasulullah dan yang paling dicintai dan mencintai beliau yaitu Allah Subhanahu wa taala berkumpul. Tapi anehnya, ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk kembali turun ke dunia, tidak ada penolakan sedikit pun dari Rasulullah. Padahal yang paling berat menyiksa hati itu adalah ketika harus berpisah dengan orang yang dicintai. Sama seperti kalian. Hal yang paling berat, yang paling menyiksa hati adalah ketika setelah liburan panjang mau sekolah lagi. Libur itu enak apa tidak enak anak-anak? Enak. Tapi tetap nggak boleh ditambah lah ya. Misalnya libur panjang sampai 3 bulan. Maka hal yang paling menyiksa itu adalah ketika masuk lagi ke sekolah. Karena apa? Karena yang terbayang di sekolah tugas banyak, kadang-kadang diomelin sama bapak ibu guru, kadang-kadang disuruh bersihkan kelas, bersihkan halaman, menyiksa sekali. Sehingga ketika disuruh masuk lagi, yang macam-macam, ada yang pura-pura sakit perut lah, ada yang pura-pura sakit gigi lah dan sebagainya. Hal yang sama dan mungkin lebih hebat lagi anak-anakku sekalian terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Hal yang paling berat menurut beliau itu sebetulnya adalah ketika harus berpisah dari Sidratil Muntaha dengan Allah, turun lagi ke bumi, harus ngopeni umatnya yang macam-macam kayak kita ini. Seorang ulama ahli sufi bernama Syekh Abdul Quddus, dalam kitabnya beliau mengatakan, "Lau kuntu Muhammadan, seandainya aku adalah Muhammad," kata beliau, "niscaya aku tidak akan mau untuk kembali ke dunia, untuk kembali ke bumi. Lebih enak kumpul sama Allah yang mencintai dan yang dicintai." Tapi apakah ada penolakan dari Rasulullah? Beliau tidak ada penolakan sama sekali. Keesokan harinya beliau berkomunikasi seperti biasa dengan umatnya. Walaupun dalam perjuangan beliau sering disakiti,
tapi beliau melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Inilah yang kemudian mengapa Rasulullah lebih istimewa daripada yang lain, karena memang pengorbanan beliau kepada umatnya, kepada kita, itu juga jauh lebih besar daripada yang lain. Bapak Ibu guru, semakin besar pengorbanan panjenengan untuk siswa, untuk madrasah, percayalah, barokahnya pasti lebih besar daripada yang lain. Kalau guru-guru di madrasah lain mungkin jam 7 baru berangkat dari rumah, ada yang telat. Tetapi MTSN 1 jam setengah 6 sudah harus berangkat ketika English class. Percayalah bahwa barokahnya lebih besar. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu sehat ya Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan tetap bisa berkorban untuk murid, untuk siswa, untuk MTSN 1 Banyuwangi yang kita cintai ini. Grundel nggak apa-apa, manusiawi. Justru ketika pagi-pagi harus ke sekolah kemudian tidak grundel, malah seneng. Ini patut dicurigai nih Pak Haji. Ada apa di sekolah kan begitu. Tetapi ketika grundel, ini sisi kemanusiaan yang harus dipaksakan. Memang biasa Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan sesuatu yang kita butuhkan tetapi tidak kita sukai. Kenapa puasa diwajibkan? Karena puasa itu kebutuhan kita untuk menjaga kestabilan fisik dan mental. Tapi kita tidak suka. Kalau tidak dipaksa, niscaya tidak ada orang yang puasa. Mohon maaf ya, ketika ada orang mengatakan, apakah kamu senang puasa? Iya, saya senang. 100% bohong. Tidak ada orang senang puasa itu anak-anak. Terutama bapak-bapak, lebih enak jam 12, jam 1 siang ngopi sambil rokokan daripada menahan lapar ya. Tapi karena itu kebutuhan kita harus dipaksa. Yang terakhir, ini saya membahas nilai-nilai Isra Mi'raj kaitannya dengan kemajuan madrasah saja. Bapak Ibu, mungkin cerita ini sering saya ceritakan dalam berbagai forum, tapi selalu saya ulang-ulang karena sangat berharga dan sangat menarik. Salah satu nilai yang ada di dalam Isra Mi'raj yang jarang direnungkan oleh kita semua, selain pengorbanan Rasulullah tadi, adalah bukti kecintaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Saya sering mengulang cerita ini. Coba kita bandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau pernah dipanggil oleh Allah selama 30 hari awalnya. Yang beliau lakukan adalah bermuhadatsah, bercakap-cakap, conversation dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya mendengar kalamullah saja tanpa bisa melihat bagaimana Allah. Pernah Nabi Musa minta, ya Allah, masa sih saya dengar suaranya saja, saya tidak bisa melihat bagaimana zatmu? Allah menjawab, kalau kamu ingin tahu bagaimana zatku, lihat gunung itu. Tiba-tiba ada satu gunung yang kemudian meledak, runtuh, sehingga kemudian Nabi Musa pingsan. Itu gunung Musa, kamu masih belum kuat untuk melihatku. Tapi Rasulullah baik-baik saja. 30 hari harusnya waktu sudah selesai. Dalam beberapa tafsir anak-anak dikatakan Nabi Musa itu saking senangnya mendengar kalamullah, 30 hari ini gak cukup, minta tambahan 10 hari lagi sehingga menjadi 40 hari. Setelah 40 hari selesai, tiap hari bercakap-cakap dengan Allah, mendengar kalamullah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa pulang. Pulang dari Gunung Tursina, masuk ke kampung halaman beliau, disapa oleh orang, Nabi Musa, apa kabar? Nabi Musa tidak menjawab, tapi muntah. Banyak sekali. Ketemu dengan orang lagi, ditanya lagi anak-anak, Nabi Musa lama gak kelihatan, how are you? Kebetulan Nabi Musa mungkin bisa bahasa Inggris. Yang nyapa mungkin alumni MTSN 1 yang pintar bahasa Inggris. Hai Prophet Musa, how are you today? Nabi Musa tidak menjawab, beliau muntah lagi. Setiap disapa orang selalu muntah terus anak-anak, sampai tidak ada satupun yang bisa dimuntahkan lagi oleh Nabi Musa, kehabisan. Sehingga beliau jatuh sakit.
ketika sudah siuman, ketika sudah sadar anak-anak, Nabi Musa ditanya, Nabi Musa, kamu setelah bertapa 40 hari kok tambah aneh sih? Pulang malah muntah-muntah, ada apa? Jawaban Nabi Musa ini kita dengarkan kalian. Saya 30 hari plus bonus 10 hari selalu mendengar kalamullah yang begitu indah. Kebiasaan mendengar kalamullah yang indah ini saya alami 40 hari. Ketika terbiasa mendengar kalamullah, kemudian mendengar suara kalian, saya jijik sampai muntah anak-anak. Terbiasa mendengar kalamullah, mendengar suara manusia langsung jijik. Mungkin sama seperti kita yang biasa kerja di pabrik atau toko parfum, tahu-tahu disuruh membersihkan kandang sapi, pasti muntah. Dari bau harum berubah menjadi bau busuk. Dari suara yang indah menjadi suara yang menjijikkan. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, sekarang kita bandingkan dengan Rasulullah tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya mendengar kalamullah seperti Nabi Musa, beliau justru langsung berkumpul dengan Allah. Entah dengan cara apa, bila jihadin wala kaifin, tidak bisa dilogikakan. Yang jelas interaksi antara Allah dan Rasulullah Muhammad SAW melebihi interaksi antara Allah dan Nabi Musa yang hanya bisa mendengar. Keesokan harinya Rasulullah ketika kembali ke Mekah, ke masyarakat beliau, tidak ada satu hadis pun yang menceritakan Rasulullah sampai muntah-muntah mendengar suara umatnya. Apakah Rasulullah tidak jijik? Rasulullah jauh lebih jijik daripada Nabi Musa kepada umatnya. Kalau Nabi Musa yang mendengar saja anak-anak tanpa melihat Allah, itu bisa jijik kepada umatnya. Apalagi Rasulullah yang mendengar dan kemudian langsung berinteraksi dengan Allah. Lebih jijik Rasulullah. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak muntah? Jawabannya satu, karena kasih sayang beliau jauh melebihi rasa jijik beliau. Ibu-ibu guru yang pernah punya anak bayi, bapak-bapak yang pernah punya anak bayi, rasa jijik itu hilang karena cinta kepada bayinya. Anak kalau sedang pup, tahu pup anak-anak? Bahasa Inggrisnya beol. Ketika masih bayi, kotoran kalian itu dipegang pakai tangan kanan tanpa sarung tangan, tanpa apapun, set, dibuang. Sebetulnya jijik apa tidak? Aslinya jijik, tetapi karena rasa kasih sayang bapak dan ibu kalian lebih besar dari rasa jijik kalian, kotoran yang menjijikkan itu tidak lagi terasa jijik. Ini yang terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Lagi-lagi pengorbanan yang besar itu ditimbulkan oleh rasa cinta yang besar. Kita bayangkan betapa indahnya MTSN 1 ini apabila rasa pengorbanannya niru Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, saya tanya, sanggup? Saya ulangi lagi, sanggup? Insya Allah sanggup. Bismillah ya, kalian jadi anak sukses semua ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku, mungkin kalian ada yang nyangka kepala ngarang, boten. Yang saya ceritakan tadi semuanya tertuang dalam sebuah kitab namanya Ad-Dasuki, syarah dari kitab Ummul Barohin, kitab Tauhid. Monggo yang punya bisa dicek bagaimana kondisi seperti itu. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, supaya tidak bertukar tempat antara saya dengan penceramah, saya cukupkan saja. Kebetulan saya tidak pakai sarung sekarang, dan insya Allah nanti akan kita dengarkan bersama ceramah dari Kiai Sunandi Zubaidi, beliau mantan Ketua PCNU Banyuwangi. Dengarkan bersama-sama, dengarkan dengan seksama apa yang beliau sampaikan sebagai bahan pelajaran supaya kita semua dapat mengambil hikmah dari Isra Mi'raj ini. Bapak Ibu,
Doa-doa terindah dan doa-doa terbaik saya tetap untuk panjenengan dan anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan seluruh cita-cita kita berhasil kita raih dan dapat barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Next, we will proceed with the traditional tumpeng cutting ceremony in celebration of the 58th anniversary of MTSN1 Banyuwangi. We invite Dr. Haji Khairani Hidayat, SAG MM, accompanied by the principal, vice principals, and head of administration. Acara selanjutnya, pemotongan tumpeng dalam rangka milad ke-58 MTSN 1 Banyuwangi kepada Bapak Dr. Haji Khairani Hidayat, SAG MM, didampingi oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Sanawiyah Negeri 1 Banyuwangi, Bapak Haji Munawar Effendi, SPD MPDI, beserta Bapak Kepala TU, Bapak Komite, dan Bapak Ibu Waka. Disilakan.